Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita dari As-Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan lalu telah kita sampaikan tentang proses datangnya Nabi ke kota Madinah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung masuk ke pusat kota Madinah, tetapi Nabi masih di pinggiran kota Madinah, itu di daerah Quba. Sembari nanti Nabi SAW akan membangun Masjid Quba di daerah tersebut. Tatkala Nabi SAW di Quba, datang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk menemui Nabi SAW. Ya. Dan kita tahu kisah Salman Al-Farisi masuk Islam beliau panjang dan akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi waktu Nabi SAW didatangi oleh Salman, kemudian Salman menceritakan kisahnya kepada Nabi SAW, maka Nabi menyuruh Salman untuk bercerita kepada para sahabat, ya, untuk motivasi para sahabat, untuk menjelaskan tentang mahalnya hidayah, anugerah hidayah itu sangat bernilai, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bacakan kisah Salman. Beliau bercerita tentang dirinya sendiri. Yaqulu Salman radhiyallahu anhu berkata, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Aku adalah seorang dari Persia, tinggal di kota Asbahan. Asbahan salah satu kota di Iran sekarang. Min ahli qaryatin minha yuqalu lahu Jayyun. Aku tinggal di suatu kampung atau suatu daerah dari kota Asbahan. Daerah tersebut dikenal dengan nama desa atau kampung Jayyun. Wa kana abi dihqana qaryatihi. Ayahku adalah lurah atau kepala desa, kepala dusun di kampung tersebut. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaihi. Dan aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku. Falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi kama tuhbasul jariyah. Begitu besar cintanya ayahku kepadaku sampai akhirnya dia pun menahanku di rumah, ya, karena saking sayangnya kepadaku sebagaimana seorang gadis ditahan di rumah. Saking sayang ayahnya kepada Salman Al-Farisi. Wajtahattu fil majusiyah. Dan aku bersungguh-sungguh dalam menjalani agama Majusi. Itu agama yang menyembah api. Hatta kuntu qatinan nar. Sampai-sampai begitu aku mendalami agama Majusi, sampai aku diangkat sebagai juru kunci api yang mereka sembah, yaitu harus menjaga api tersebut jangan sampai padam, jangan sampai surut nyala apinya. Maka aku ditugaskan untuk menjaga api tersebut. Ini menunjukkan Salman sudah benar-benar dipercaya dan benar-benar dalam agama Majusi. Alladzi yuqiduha la yatrukuha takhbu. Yang tugasnya aku menjadi penjaga api yang tugasnya adalah untuk menyalakan api dan tidak membiarkan api tersebut surut saatan, meskipun hanya sesaat, tidak boleh dia redup, tidak boleh. Qala, kemudian Salman berkata, wa kanat li abi dhai'atun 'azimah. Ayahku punya
suatu urusan yang besar, maksudnya suatu urusan yang harus dia kerjakan, mungkin perdagangan, mungkin sawah ladang, jadi ada suatu yang dia urus. Qala fasyughila fi bunyanin lahu yauman. Suatu hari ayahku sibuk membangun suatu bangunan, dia sibuk, ya. Maka dia berkata kepadaku, faqala li, ya bunayya, inni qad syughiltu fi bunyani hadzal yaum am dhayati. Wahai putraku, aku sibuk ngurusi bangunanku ini pada hari ini sehingga aku tidak sempat nengok urusanku yang besar tersebut, ya. Apakah sawah, apakah tijarah? Salman tidak menyebutkan ada apa yang diurus oleh ayahnya, tetapi kata ayahnya, fadhhab fattali'aha. Karena saya tidak bisa ngurus urusanku tersebut, pergilah engkau coba tengok, entah sawah, entah perdagangan, entah yang lainnya. Wa amarani fiha bi ba'dhi ma yurid. Kemudian dia juga perintahkan aku untuk aku kerjakan sebagian yang dia inginkan. Fa kharajtu uridu dhai'atahu. Maka aku pun keluar untuk menuju ke harta atau urusan ayahku tersebut, pekerjaan ayahku tersebut. Famarartu bi kanisatin min kanaisin nasara. Di tengah perjalanan aku melewati suatu gereja dari gereja-gereja orang-orang Nasara. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Dan aku mendengar suara mereka di situ, mereka sedang salat, itu mereka sedang berdoa, sedang beribadah. Wa kuntu la adri ma amrun nasi li habsi abi iyaya fi baiti. Aku ternyata tidak tahu apa yang terjadi di sekitar di masyarakat. Hal ini dikarenakan ayahku menahanku di rumah. Karena saking sayangnya aku ditahan di rumahnya, akhirnya aku kuper, kurang pergaulan. Aku tidak tahu ternyata ada agama lain di kampungku, itu agama Nasara. Kaget, lihat ada suatu tempat ibadah, orang-orang beribadah di situ dan dia mendengar suara orang-orang ibadah di situ. Kata Salman, falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim. Tatkala aku melewati mereka, aku mendengar suara mereka, aku pun masuk menemui mereka. Anzur ma yasnaun, aku ingin lihat apa yang mereka kerjakan. Qala falamma ra'aituhum a'jabani salatuhum. Tatkala aku melihat mereka sedang beribadah, sedang salat, maka menakjubkan aku ibadah yang mereka lakukan. Wa raghibtu fi amrihim, dan aku jadi senang dengan kegiatan mereka. Wa qultu, aku berkata, hadza wallahi khairun minad din alladhi nahnu alaihi. Demi Allah ini lebih baik daripada agama Majusi yang aku berada di atas agama tersebut. Wallahi ma taraktuhum hatta gharabatis syams. Aku terus di situ di gereja, lihat mereka beribadah, kegiatan mereka, dia tertarik, ya, sampai akhirnya matahari terbenam. Wa taraktu dhai'ata abi wa lam atiha, dan aku tidak pergi ke pekerjaan ayahku, harta ayahku atau urusannya, ya, karena sampai malam dia di gereja, ya. Faqultu lahum, aku berkata kepada orang Nasara, aina aslu hadzal din? Dari mana sumbernya agama ini? Qalu bisyam. Agama ini datang dari Syam, dari negeri Syam. Syam itu maksudnya Suriah, Palestina, Lebanon, ya, Yordan dan sekitarnya. Qala thumma raja'tu ila abi. Kemudian aku pun pulang menuju ayahku. Waqad ba'atha fi talabi, dan dia telah ngirim orang untuk cari aku di mana. Wa syaghaltuhu an amalihi kullihi. Saking sibuknya cari aku sampai dia tidak bisa kerja hari itu sama sekali. Sibuk cari apa? Anaknya Salman. Karena ayahnya sangat cinta kepada Salman. Qala falamma ji'tuhu, kata Salman, tatkala aku bertemu dengan ayahku, qala, maka dia bertanya, ai bunayya aina kunta? Wahai putraku, tadi engkau di mana? Alam akun ahidtu ilaika ma ahidtu? Bukankah aku telah pesan kepada engkau apa yang aku tugaskan? Qala qultu ya abati. Maka aku berkata, wahai ayahanda, marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim. Aku tadi melewati sekelompok orang, mereka sedang beribadah di gereja mereka, dan apa yang aku lihat dari agama mereka menakjubkan aku. Wallahi ma ziltu indahum hatta gharabati syamsu. Aku terus bersama mereka di gereja mereka sampai akhirnya matahari terbenam. Qala, ayahnya berkata, ai bunayya, laisa fi dzalika dini khair. Wahai putraku, tidak ada kebaikan dalam agama tersebut. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik daripada agama itu. Qala qultu kalla wallahi innahu la khairun min dinina. Wahai ayahanda, tidak. Demi Allah, agama itu lebih baik daripada agama kita. Jadi Salman ngeyel sama bapaknya.
Qala fa khafani, maka ayahku khawatir, ini anakku sudah bahaya nih kena syubhat. Ayahku sudah tertarik dengan agama lain. Masalahnya bapaknya ini kan kepala desa, repot. Kalau anaknya menyimpang, anaknya sudah terkenal, sudah jadi petugas penjaga api, tiba-tiba berubah, repot, berat bagi mereka. Berat bagi ayahnya Salman. Maka saking khawatirnya kepada Salman, faja'ala fi rijli qaidan, summa habasani fi baitihi. Maka ayahku pun masang belenggu di kakiku supaya ke mana-mana berat, ya udah dibelenggu, ditahan di rumah, jangan keluar-keluar. Qala Salman. Salman berkata, wa ba'athu ila an-nasara fa qultu lahum, idza qadima 'alaikum raqbun minasyam tujjarun minan nasara fa akhbiruni bihim. Aku kirim surat kepada orang-orang Nasara atau kirim utusan, ya. Kalau nanti datang orang-orang musafir, para pedagang, kafilah dagang dari negeri Syam datang ke kampung kita dari orang-orang Nasara, kabarkanlah kepadaku. Sampai suatu hari, faqadima alaihim raqbun minasyam tujjarun minan nasara. Kemudian tiba-tiba suatu hari datanglah sekelompok pedagang orang-orang Nasara dari negeri Syam datang ke kampungnya Salman. Qala fa akhbaruni bihim, akhirnya orang-orang Nasara kabarkan kepadaku, wahai Salman, mungkin lewat surat atau lewat utusan, telah datang orang-orang dari negeri Syam, pedagang orang-orang Nasara. Fa qultu lahum, idza qadaw hawaijahum wa aradu raja'ata ila biladihim fa adhinuni. Kalau para pedagang tersebut sudah selesai dari urusan mereka, hajat mereka sudah selesai dan mereka ingin balik ke negeri Syam, kabarkanlah kepadaku. Falamma aradu raja'ah ila biladihim akhbaruni bihim. Tatkala para pedagang dari negeri Syam, orang-orang Nasara tersebut sudah selesai dari urusan mereka, sudah berdagang jual beli, kemudian mereka ingin balik ke negeri Syam, maka orang-orang Nasara mengabarkan kepada Salman, ya, bahwasanya mereka akan kembali ke negeri Syam. Kata Salman, fa alqaitul hadida min rijli, aku pun melepaskan belenggu besi dari kakiku. Dia tidak sebutkan bagaimana caranya, yang penting dia lepaskan. Thumma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syam. Akhirnya aku pun pergi bersama para pedagang Nasara tersebut sampai aku tiba di negeri Syam. Ya, lumayan jauh dari Iran ke negeri apa? Syam. Falamma qadimtuha, tatkala aku tiba di negeri Syam, qultu man afdalu ahli hadzal din? Aku bertanya kepada mereka, siapa orang paling topnya, orang paling solehnya, orang paling baiknya dari orang-orang Nasara yang penganut agama ini? Qalu al-uskuf fil kanisa. Ada uskuf. Uskup. Ya, kalau bahasa kita apa? Uskup. Ya, pastor atau apa? Pendeta. Pendeta tinggal di gereja atau ada di gereja. Qala faji'tuhu. Aku pun mendatangi uskup tersebut. Faqultu inni qad ragibtu fi hadzal din. Aku berkata kepada uskup tersebut, wahai uskup, sungguhnya saya sangat tertarik dengan agama ini. Wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdimuka fi kanisatika. Dan aku ingin tinggal bersamamu agar aku bisa melayanimu di gereja. Jadi pelayan gereja, melayanimu. Wa ata'allamu minka wa usalli ma'aka. Aku ingin belajar dari engkau dan aku ingin salat bersamamu, ya. Qala fadkhul. Akhirnya uskup tadi mengatakan, ayo masuk. Fadakhaltu ma'ahu, aku pun masuk tinggal bersama sang uskup di gereja. Qala Salman. Setelah Salman tinggal sama dia, Salman bilang apa? Fakana rajula su, ini uskup laki-laki kurang ajar. Ini orang buruk. Ya'muruhum bisadaqah wa yuraghibuhum fiha. Kerjaannya menyuruh orang untuk bersedekah, memotivasi orang-orang untuk bersedekah. Fa idza jama'u ilaihi minha asya'a, kalau mereka sudah kumpulkan harta kepada dia, harta sedekah, iktanazahu li nafsihi, dia kumpulkan untuk dirinya sendiri. Dia enggak kasih orang miskin, dia kumpulkan buat dirinya sendiri. Ya. Walam yu'tihil masakin, dan dia tidak berikan kepada orang-orang miskin. Hatta jama'a sab'a qilalin min dhahabin wa wariq, sampai dia kumpulkan 7 gentong isinya emas dan perak. Jadi kalau ada jamaah datang, sedekah itu bagus, kumpulin duit buat dia. Sampai sekarang banyak seperti itu. Karena Allah mengatakan, inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Kata Allah, sungguhnya banyak dari para ruhban, daripada pendeta dan uskup-uskup, yang mereka makan harta manusia dengan cara
kebatilan. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim ya. Dan orang-orang yang menyimpan ya, itu para pendeta yang mereka mengumpulkan harta, mereka simpan untuk diri mereka sendiri, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Jadi inilah kerjaannya uskup ini. Dia kumpulkan harta banyak sampai 7 galon, 7 gentong isinya emas dan perak. Qala Salman, wa abghadtuhu bughdhan syadidan. Aku pun benci sama orang ini dengan kebencian yang luar biasa. Subhanallah ya. Salman ini benar-benar Allah kasih hidayah. Biasanya orang pertama kali dapat seperti ini, wah parah agamanya, langsung kabur. Tapi dia tidak kabur, dia sabar. Harusnya kan pertama kali ketemu kecewa kan? Ya. Orang bayangkan orang baru mau masuk Islam misalnya. Baru masuk Islam tahu-tahu dapat ustadz begini, kira-kira gimana? Dia kabur, nggak mau lagi masuk Islam. Ini Salman baru masuk Nasrani, pertama dapat orang pendeta, pendetanya benar seperti ini. Ya. Kata Salman, wa abghadtuhu bughdhan syadidan lima ra'aituhu yasna. Aku pun benci kepadanya kebencian yang sangat besar karena aku lihat kelakuannya. Summa mata, kemudian orang ini pun meninggal dunia. Tolong maju-maju ya. Ikhwan, rapat-rapat. Rapat-rapat dikit. Buka masih lama, santai aja. Maka summa mata, rupanya uskup sang pendeta ini akhirnya tewas. Fajtama'at ilaihi an-nasara liyadfanuhu. Orang-orang Nasara tidak tahu dia dibohongi sama pendeta ini. Maka mereka berkumpul, ya ingin menguburkan pendeta ini. Faqultu lahum, akhirnya Salman bongkar rahasia. Karena yang tahu rahasia pendeta ini Salman. Salman berkata, "Inna hadza kana rajula su'in." Ini pendeta yang kalian hormati ini orang buruk, orang jelek. Ya'murukum bisadaqah wa yuraghibukum fiha. Dia nyuruh kalian untuk bersedekah, dia memotivasi kalian untuk bersedekah. Fa idza ji'tumuhu biha iktanazaha li nafsihi. Kalau kalian sudah bawa harta sedekah, kumpulkan sama dia, dia simpan buat dirinya sendiri. Walam yu'til masakin minha syai'an. Dan dia tidak kasih orang miskin sama sekali. Semuanya dia kantongi buat dirinya sendiri. Qalu wa ma ilmuka bidzalik. Mereka tidak percaya. Mereka bilang, dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Pandainya ini pendeta nutup apa? Nutup keburukannya, ya. Nutup keburukannya. Kata mereka, dari mana kau tahu? Qala faqultu ana adullukum ala kanzi. Aku akan tunjukkan tentang harta simpanannya. Qalu fadullana alaihi. Tolong tunjukkan kepada kami mana harta simpanannya. Qala Salman fa araituhum mawdi'ahu. Aku pun ngantarin mereka, aku tunjukkan nih tempat simpan harta sang pendeta. Qala Salman, ya, fastakhraju minhu sab'a qilalin mamlu'atan dhahaban wa wariqan. Akhirnya mereka masuk ke tempat tersebut, mereka keluarkan 7 gentong isinya emas dan perak, full gentong ya. Isinya emas dan perak. Qala falamma ra'auha, Salman berkata tatkala mereka melihat emas dan perak yang disimpan oleh dipendam oleh atau disimpan oleh sang pendeta, qalu wallahi la nadfinuhu abadan. Mereka pun ngamuk, kata mereka, demi Allah kita tidak akan kuburkan pendeta ini, enggak mau kuburin uskup ini. Fasalabuhu, lalu mereka sudah mati pendetanya tapi karena jengkel mereka salib itu pendeta. Summa rajamu bil hijarah, mereka lempar dengan apa? Batu. Mereka enggak mau kuburin pendeta itu karena saking jengkelnya selama ini. Ya, sakitnya tuh di sini ya, karena mereka selama ini dibohongin. Bayangkan ini, lihat sangka orang soleh, orang baik selalu menyeru kepada sedekah. Mereka sudah semangat bersedekah, menyangka dapat pahala banyak, tahu-tahu hartanya tidak sampai ke orang miskin, disimpan sama sang pendeta. Summa ja'u bi rajulin akhar, akhirnya mereka cari pendeta pengganti. Faja'aluhu bi makanihi, akhirnya pendeta baru ini yang memegang jabatan uskup yang lama tadi. Qala yaqulu Salman berkata, "Fama ra'aitu rajulan la yusallil khamsa ara annahu afdalu minhu." Aku tidak pernah melihat ada orang yang non muslim yang tidak salat 5 waktu yang lebih baik daripada orang ini, karena Nasara tidak salat 5 waktu. Kata Salman, aku tidak melihat selain muslim yang lebih baik daripada orang ini, orang baik sekali. Azhada fid dunya, orangnya zuhud dalam urusan dunia.
Wala tidak ada yang lebih zuhud daripada dia dalam urusan dunia. Wala arghaba fil akhirah, tidak ada orang yang lebih semangat tentang akhirat daripada pendeta ini. Wala ad'aba lailan wa naharan minhu, dan tidak ada yang continue dalam beribadah seperti pendeta ini. Qala Salman berkata, fa ahbabtu hubban lam uhibbahu min qabli. Aku pun mencintainya dengan cinta yang sangat luar biasa. Aku tidak pernah cinta sama orang seperti cintaku kepada pendeta yang ini. Fa aqamtu ma'ahu zamanan. Aku pun tinggal bersama dia beberapa waktu, beberapa lama. Tsumma hadaratuhul wafat. Kemudian pendeta ini akhirnya mau meninggal dunia. Fakultu, aku berkata kepadanya, ya fulan, wahai fulan, inni kuntu ma'aka fa ahbabtuka hubban lam uhibbahu min qablik. Wahai sang pendeta, aku telah bersama dengan engkau dalam waktu yang cukup. Dan aku mencintaimu dengan kecintaan aku tidak pernah mencintai seorang pun sebelumnya seperti cintaku kepadamu. Wa qad hadaraka ma tara min amrillah. Dan sekarang telah hadir di hadapanmu yaitu sakaratul maut. Ya. Telah datang keputusan Allah, engkau akan meninggal dunia. Fa ila man tusibi wa ma ta'murni. Kalau kau meninggal, kepada siapa aku harus pergi? Siapa yang kau wasiatkan kepada aku untuk aku temui? Siapa yang kau perintahkan aku untuk aku datangi? Qala, sang pendeta berkata, ai bunayya, wahai putraku, wallahi ma a'lamu ahadan al-yawma ala ma kuntu alaihi. Demi Allah, sekarang aku tidak tahu seorang pun yang seperti aku kondisinya. Artinya semua lagi rusak, ya. Nasara lagi rusak zaman itu. Yang seperti saya ini saya tidak tahu seorang pun. Padahal negeri Syam kan luas. Laqad halakan nas, orang-orang sudah meninggal, orang-orang baik sudah pada meninggal. Laqad halakan nas, orang-orang sudah pada binasa, rusak. Wa baddalu wa taraku, mereka sudah rubah-rubah agama, dan mereka taraku aktsara makanu alai, dan mereka telah meninggalkan kebanyakan perkara yang dahulu mereka di atasnya. Artinya sudah terjadi perubahan. Bid'ah, syirik campur semua dalam agama Nasara. Kata dia, illa rajulan bil Mausil. Ada satu orang yang saya tahu masih baik seperti aku. Tinggalnya di Mausil. Al-Mausil di Irak. Dari negeri Syam pergi ke Irak, jauh lagi. Wa huwa fulan, namanya si fulan. Fa huwa ala ma kuntu alaihi, dan dia berada di atas apa yang aku jalani sekarang ini. Falhaq bihi, temuilah dia. Qala Salman. Falamma mata wa ghuyib, tatkala dia pun meninggal dunia, pendeta ini lalu dikubur, lahiqtu bi sahibil Mausil. Aku pun pergi ke Irak, aku cari si fulan tersebut. Akhirnya aku ketemu dengan dia. Fakultu lahu, aku berkata kepada orang tersebut, ya fulan, inna fulanan awsani inda mauti an alhaqa bika. Wahai fulan, sungguhnya temanku pendeta si fulan telah, tatkala dia akan meninggal dunia, dia telah wasiatkan kepadaku untuk menemui engkau. Wa akhbarani annaka ala amrihi, dan dia kabarkan bahwasanya engkau sama dengan agama dia. Qala faqala li, akhirnya orang ini berkata, Akim indi, tinggal bersamaku. Tidak disebut ini pendeta atau bukan, ya. Tapi dia orang soleh dari Nasara. Kata dia, kalau gitu tinggal sama aku. Fa aqamtu indahu, aku pun tinggal bersama orang ini. Fa wajadtuhu khairu rajulin ala amri sahibihi. Aku dapati ternyata dia orang yang baik. Sama persis seperti pendeta yang temanku dulu itu. Falam yalbath an mata, namun tidak lama kemudian akhirnya dia pun meninggal dunia. Falamma hadratuhul wafat, tatkala dia akan meninggal dunia, qultu lahu, aku berkata kepadanya, ya fulan, inna fulanan awsa bika ilaika. Sungguhnya si fulan pendeta dulu di negeri Syam mewasiatkan kepadaku untuk menemui engkau. Wa amarani bihuluki bika, dan dia menyuruhku agar aku menemui engkau. Wa qad hadaraka minallahi azza wa jalla ma tara, dan sekarang telah ada di hadapanmu kematian. Fa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Kalau kau meninggal, siapa yang harus aku temui? Siapa yang kau perintahkan aku agar aku datangi? Qala ay bunayya. Maka dia berkata, wahai putraku. Ini orang makanya sudah berumur semuanya. Ya, Salman masih muda. Makanya dia mengatakan, wahai bunayya, wahai putraku. Wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi. Demi Allah, aku tidak tahu seorang pun yang berada di atas aku dan pendeta tersebut, di atas jalan kami. Illa rajulan binasibin, kecuali ada seorang laki tinggalnya di Nasibin. Nasibin itu antara Mausil dengan
dengan antara Irak dengan negeri Syam. Balik lagi menuju ke di tengah-tengah antara Irak dengan Syam. Huwa fulan, namanya si fulan. Falhaq bihi, temuilah dia. Qala Salman. Salman berkata, falamma mata wa ghaib, tatkala orang ini meninggal dunia, kemudian dikuburkan, lahiktu bi sahibi nasibin. Aku pun pergi ke kota Nasibin menemui orang tersebut. Ini orang keberapa yang ditemui Salman? Orang keempat. Yang pertama kacau, yang kedua, ketiga baik, ini yang keempat juga baik. Faji'tuhu fa akhbartuhu khabari. Aku pun datang kepadanya dan aku kabarkan tentang perkaraku. Wa ma amarani bihi sahibi, dan aku kabarkan aku diperintahkan oleh kawanku di Mosul atau guruku di Mosul untuk menemuimu. Qala fa aqim indi. Kata dia, kalau gitu tinggal bersamaku. Fa aqamtu indahu, aku pun tinggal bersamanya. Fa wajadtuhu ala amri sahibaihi. Aku dapati dia ternyata persis seperti dua orang sebelumnya. Seperti yang di Syam dan seperti yang di Mosul. Fa aqamtu ma khairi rajulin, aku pun tinggal bersama orang yang terbaik. Fa wallahi ma labitha an nazala bihil maut. Namun tidak lama kemudian dia pun meninggal dunia. Ini tua-tua semua sepertinya. Jadi mereka teman-teman kayaknya saling kenal. Tidak lama kemudian dia pun meninggal dunia. Falamma hudir, tatkala dia akan meninggal dunia, qultu lahu, aku berkata, ya fulan, wahai fulan, inna fulanan kana awsa bi ila fulan, thumma awsa bi fulan ilaika, fa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Wahai fulan, dulu temanku di Syam mewasiatkan kepada kawanku di Mosul. Kemudian di Mosul meninggal, wasiatkan kepada engkau. Sekarang kalau kau sudah meninggal, saya kemana? Saya harus pergi ketemu dengan siapa? Kepada siapa kau perintahkan aku untuk aku datangi? Maka dia berkata, ya bunayya, wahai putraku, wallahi ma na'lamu ahadan baqi ala amrina amuruka an ta'tiya illa rajulan bi amuriyah. Kata dia, demi Allah wahai putraku, aku tidak mengetahui seorang pun yang berada, yang masih tersisa agamanya seperti agama kami untuk kau datangi kecuali seorang laki yang ada tinggal di Amuriyah. Amuriyah itu di Turki ya. Salman safar sana sini. dari Iran kemana terus ke Syam, Syam terus ke Irak, Mosul terus ke Nasibin, sekarang ke Amuriyah. Entah kemana Amuriyah di Turki ya. Jauh Turki. Turki jauh ya, dekat Eropa sana. Fa innahu ala mithli ma nahnu alaih. Ini perjalanan cari hidayah panjang sekali. Sungguhnya dia masih berada di atas agama kami. Fa in ahbabta fa'tihi. Kalau kau mau temui dia. Ini jauh memang ini. Kalau kau ingin ketemu dia. Qala fa innahu ala amrina. Sungguhnya dia berada di atas agama kami. Qala Salman. Falamma mata wa ghuyib lahiktu bi sahibi Amuriyah. Tatkala dia pun meninggal dan dikuburkan, aku pun menyusul orang tersebut di mana di Amuriyah di Turkiya. Akhirnya Salman ketemu dengan orang tersebut. Wa akhbartuhu bi khabari. Aku kabarkan kepada dia tentang kisahku. Faqala aqim indi. Kalau gitu kau tinggallah bersamaku. Fa aqamtu ma'a rajulin ala hadi ashabihi wa amrihim. Ternyata aku tinggal bersama seorang yang baik. Sama seperti kebiasaan 3 orang sebelumnya. Di atas agama 3 orang sebelumnya. Ini orang keempat yang baik. Qala Salman, sementara dia kerja sama lelaki ini di Amuriyah, waqta sabtu, aku pun kerja. Hatta kana li baqaratun wa gunaimatun. Sampai aku punya beberapa ekor sapi dan aku punya juga kambing. Qala thumma nazala bihi amrullah. Kemudian dia pun akan meninggal dunia. Falamma hudhira, tatkala dia akan meninggal, qultu lahu, aku berkata, ya fulan, inni kuntu ma'a fulanin fa awsa bi fulanun ila fulan wa awsa bi fulan ila fulan thumma awsa bi fulan ilaik fa ila man tusi bi wa ma ta'murni. Wahai fulan, ya, dulu saya pertama sama pendeta di mana? Di Syam. Kemudian dari Syam saya dioper ke mana? Mosul, ke Irak. Dari Mosul over ke Nasibin. Dari Nasibin sekarang ke Antum, ke Amuriyah. Kalau kau meninggal, saya harus ke mana? Siapa orang kelima yang harus aku pergi temui? Apa kata dia? Qala ya bunayya. Ini yang terakhir, enggak ada lagi. Wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nasi amuruka an ta'tiyahu. Demi Allah, aku tidak tahu lagi siapa yang harus aku perintahkan agar kau temui dia di atas muka bumi ini. Udah habis semuanya. Enggak ada lagi. Makanya kan waktu Nabi diutus dalam Sahih Muslim,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha maqata ala ahli al-ardi Arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab." Sungguhnya Allah sedang murka kepada penduduk bumi seluruhnya, yang Arab maupun selain Arab, kecuali tersisa dari ahlul kitab. Artinya tinggal sedikit, masih ada yang di atas tauhid. Inilah orang-orang yang ditemui oleh Salman. Tatkala ketemu orang ini terakhir di Amuria, dia berkata, "Saya tidak tahu lagi siapa yang harus kau temui. Tidak ada lagi. Walakinahu, akan tetapi, qad adhallaka zamanu nabiyyin huwa mab'utsun bidini Ibrahim." Sebentar lagi akan tiba suatu zaman diutusnya seorang nabi yang dia berada di atas agama Ibrahim. Yakhruju bi ardil Arab, dia akan keluar di negeri Arab, negeri orang-orang Arab. Muhajiran ila ardin baina harrataini bainahuma nakhlun, dan dia akan muncul di negeri Arab dan dia akan berhijrah ke suatu tempat yang kota tersebut adalah baina harratain, kota tersebut terletak di antara dua kumpulan batu cadas. Dan di antara kedua kumpulan batu cadas tersebut banyak korma. Bihi alamatun la takhfa. Nabi ini punya beberapa alamat yang tidak samar. Apa alamat tersebut? Ya'kulul hadiyah. Nabi akan diutus ini makan hadiah. Wala ya'kulus sadaqah, dan dia tidak makan sedekah. Baina katifaihi khatamun nubuwah, dan di antara dua pundaknya ada cap kenabian. Fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al. Kalau kau mampu untuk nyusul ke tempat tersebut, maka lakukanlah. Saya tanya sama antum. Dari Saudi ke Turki naik pesawat berapa jam? Hah? Siapa yang pernah ke Turki? Mampir umrah ke Turki? Berapa jam? 4 jam. Jauh tidak itu? 4 jam naik pesawat kalau jalan kaki. Kalau naik berarti jauh sekali dari Turki ke mana? Ke Arab ya. Jauh. Ini perjalanan jauh. Dan pendeta ini menyebutkan, atau bukan pendeta, orang soleh ini menyebutkan ciri-ciri Nabi SAW. Dia diutus di Arab, ciri pertama, ciri kedua, dia akan berhijrah ke satu tempat yang tempat lokasinya adalah dua harratain, itu kota Madinah maksudnya. Kalau kota Madinah itu ada Harra Syarqi, ada Harra Gharbiyah, itu kumpulan batu cadas, tidak mungkin ditempati. Di antara dua batu cadas tersebut ada daerah ditempati. Dan di antara dua batu cadas tersebut ada pohon-pohon korma. Itulah kota Madinah. Kata orang soleh tadi, ini Nabi akan berhijrah ke tempat ini. Kemudian ciri berikutnya, dia tidak makan, atau 3 ciri yang berkaitan dengan Nabi. Dia pertama tidak makan hadiah. Yang kedua, dia makan hadiah dan dia tidak makan dari sedekah, dan ada cap kenabiannya. Dan begitulah Nabi SAW. Nabi SAW di antara sifatnya la yaruddul hadiah. Nabi tidak menolak hadiah. Kalau ada yang kasih hadiah, Nabi terima. Dan biasanya Nabi balas dengan hadiah yang lebih, ya. Kalaupun Nabi tidak bisa beri hadiah, tidak bisa balas hadiah, ya, kalau Nabi tidak terima hadiah, maka Nabi pasti kasih uzur. Mohon maaf, Nabi sebutkan uzur karena dia tidak bisa menerima hadiah. Sama suatu hari Nabi SAW tatkala sedang berihram, kemudian ada seorang sahabat yang kasih hadiah berupa hewan buruan yang bernama Sa'ab bin Jassamah. Dia kasih daging hasil buruan. Maka Nabi berkata, "Amma inna lam naruddahu alaika illa anna hurum." Kami sebenarnya tidak mau menolak hadiahmu, tetapi kami sedang berihram. Dan orang ihram tidak boleh makan hewan buruan. La taqtulus sayda wa antum hurum. Kata Allah, wahai orang beriman, janganlah kalian berburu hewan buruan sementara kalian sedang apa? Ihram. Jadi Nabi kalau tolak hadiah, Nabi pun kasih uzur. Disebutkan uzurnya. Qala Salman, thumma mata wa ghujib. Kemudian orang ini pun meninggal dan dikuburkan. Famakastu bi amuriyata masya Allah an amkuth. Aku pun tinggal di Amuriyah beberapa waktu. Thumma marra bi nafarun min kalbin tijaran. Kemudian aku ternyata ada sekelompok Arab dari kabilah Kalb, ya, datang melewati Amuriyah dalam rangka berdagang. Fakultu lahum, aku berkata kepada orang-orang Arab ini, tahmiluni ila ardil Arab, maukah kalian mengantarkan aku ke negeri Arab? Wa u'tikum baqarati hadhihi wa gunaimati hadhihi. Aku akan berikan kepada engkau sapi-sapiku ini, kepada kalian sapi-sapiku ini sebagai upah, dan juga kambingku, dengan syarat antar aku ke negeri Arab. Pengorbanan ya, butuh biaya ya. Qalu na'am. Kata mereka iya. Mereka iya.
Fa ataitumuha fahamalu wa hamaluni. Aku pun berikan kepada mereka sapi-sapiku dan kambingku, lalu mereka pun membawaku. Hatta idza qadimu bi Wadil Qura. Tatkala mereka bawa aku sudah sampai satu tempat namanya Wadil Qura, yaitu antara Madinah dengan negeri Syam, ya. Antara Madinah dan negeri Syam, karena Syam sebelah utaranya Madinah. Jadi kalau menuju Madinah menuju selatan. Suatu tempat antara Syam dengan kota Madinah, zalamuni, mereka pun menzalimiku. Fabauni min rajulin min Yahuda abdan, lalu mereka jual aku kepada seorang Yahudi. Kata mereka, ini budak kami, beli. Akhirnya Salman dibeli sama orang Yahudi sebagai budak. Subhanallah, ujian ya. Mau cari Nabi setengah mati ya. Hilanglah sapi, kambing, sekarang jadi apa? Jadi budak. Fakuntu indahu, aku pun kerja sama orang Yahudi tersebut. Wa ra'aitun nakhla, aku lihat korma. Wah, ini korma, ini tanda-tanda. Kan di antara tanda-tanda Nabi akan berhijrah ke tempat yang banyak korma. Wa rajautu an takuna al-balad alladhi wasafa li sahibi. Dan aku berharap inilah negeri yang telah disampaikan kepadaku oleh kawanku di Amuriyah, negeri yang penuh dengan korma. Walam yahiqqa li fi nafsi fa bainama ana indahu qadima alai ibnu ammin lahu minal Madinah min Bani Quraidah fabta'ani minhu. Ya. Namun aku tidak bisa memastikan dalam diriku, ini benarkah kota tersebut? Ternyata bukan. Masih belum. Entah di mana kota tersebut ya. Apakah di Khaybar ya, karena Yahudi banyak tinggal di Khaybar, dan Khaybar itu sekitar 200 kilo dari kota Madinah. Ya, dari negeri Syam kalau masuk Madinah sekitar 200 kilo sebelum Madinah lewat Khaybar. Dia tidak jelas, ternyata bukan kota tersebut. Aku pun tinggal bersama orang Yahudi ini. Tatkala aku tinggal bersama orang Yahudi ini, kemudian datanglah sepupunya dari Madinah. Ada sepupunya dari kota Madinah datang dari Bani Quraidah. Kemudian sepupunya ini beli aku. Akhirnya Salman dibeli. Dibawalah aku ke Madinah. Ya inilah ternyata baru dapat ya. Allah atur subhanallah. Ternyata dia menuju kota Madinah, jadi budak dulu, kemudian dibeli sama Yahudi Madinah. Fallahi ma huwa illa an ra'aituha fa araftuha bi sifati sahibi. Tatkala aku lihat datang kota Madinah, aku lihat kota Madinah, aku tahu inilah kota yang dimaksud oleh temanku tersebut yang di Amuriyah. Fa aqamtu biha, aku pun tinggal di kota Madinah. Wa ba'atsallahu rasulahu, dan Nabi sudah diutus di kota Mekah. Tapi Salman bertahun-tahun di kota Madinah jadi budak. Berarti dia nunggu lama. Dia mengatakan aku tinggal di kota Madinah dan Nabi diutus di mana? Kota Mekah. Padahal Nabi baru ke Madinah 13 tahun kemudian. Berarti jadi budak lama banget ini. Wa ba'atsallahu rasulahu. Allah pun mengutus Nabi di kota Mekah. Fa aqam bi Makkah ma aqama. Tinggal lama dan subhanallah Salman sabar. Bayangkan. Sabar. La asma'u lahu bi dzikrin. Aku tidak dengar sama sekali tentang itu Nabi. Ya, jadi dia bertahun-tahun. Ini Nabi yang dicari-cari mana ini? Enggak dengar. Bayangkan dia tidak dengar. Dulu enggak ada medsos, enggak tahu dengar. La asma'u lahu bi dzikrin ma ana fi min syughli rik. Terlebih lagi aku tidak dengar berita tentang ada Nabi karena aku sedang sibuk jadi budak, banyak kerjaan. Kerja ini, kerja anu, kerja ini. Dan Salman tidak kabur, dia sabar. Dia nunggu, dia tahu ini kota yang dikatakan Nabi tersebut akan berhijrah. Maka dia sabar tinggal di situ. Tsumma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Akhirnya Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan dia pun tidak tahu. Wallahi inni la fi ra'si adqin li sayyidi a'malu fihi ba'd al-amal. Hingga satu hari aku sedang naik pohon korma, ada kerjaan yang aku kerjakan di atas pohon korma atas perintah majikanku. Wa sayyidi jalisun, sementara majikanku duduk di bawah pohon korma, di bawahku persis. Ini pohon korma aku sedang manjat, lagi mungkin apain. Bosku lagi di bawah, kata Salman. Id aqbala ibnu ammin lahu hatta waqafa alaih. Tiba-tiba sepupunya datang, orang Yahudi juga, berdiri di hadapan bosku. Faqala, kemudian sepupunya berkata, "Fulan, qatalallahu Bani Qailah." Wahai fulan, semoga Allah membinasakan kaum Ansar Bani Qailah. Wallahi innahumul ana la mujtami'una bi Quba ala rajulin qadima alaihim min Makkah al-yaum. Demi Allah, mereka sekarang kaum Ansar sedang kumpul bertemu dengan seorang yang datang dari Mekah hari ini. Semoga Allah membinasakan mereka seluruhnya. Yas'umuna annahu nabi. Mereka menyangka, kaum Ansar menyangka orang datang dari Mekah ini adalah seorang nabi.
Salman lagi di atas pohon. Sudah bertahun-tahun tidak pernah dengar tentang ini Nabi. Tiba-tiba dia dengar, betapa kagetnya dia. Qala Salman, "Falamma sami'tuha akhadhatni urwa." Tatkala aku mendengar ngomongan dia, aku gemetar. Gemetar kaget. Hatta zanantu sa'askut ala sayyidi. Sampai aku menyangka aku bakalan jatuh. Menimpa bosku. Menjatuhi bosku. Dia tahan diri, tapi dia udah gemetar, kaget. Ini yang dia cari-cari selama ini sudah tiba. Ya, bayangkan betapa bahagianya Salman dengan berita tersebut. Wa nazaltu anin nakhla, aku pun turun dari korma. Faja'altu aqulu li ibni ammihi dzalik. Aku pun langsung ngomong sama sepupu bosku tersebut. Madza taqul? Apa yang kau ngomong tadi? Madza taqul? Apa yang kau ngomong tadi? Apa tadi kau bilang? Apa tadi kau bilang? Qala Salman faghadiba sayyidi falakamani lakmatan syadidatan. Bosku pun marah, dia pun tampar aku, pukul aku dengan pukulan yang keras. Summa qala ma laka wa li hadha. Salman, apa urusanmu dengan orang ini? Dengan apa? Muhammad, apa urusan? Aqbil ala amalik, sana kerja lagi. Biasa majikan. Aku berkata, la syai, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Inna ma aradtu an astathbitahu. Aku ingin tanya saja ulang, ingin ngecek dia ngomong apa tadi. Enggak ada apa-apa. Amma qala Salman, wa qad kana indi syai'un qad jama'tuhu. Saya punya sesuatu sedikit makanan atau saya sudah kumpulkan. Falamma amsaitu, tatkala tiba sore hari, akhadhtuhu, aku ambil makanan yang sudah kumpulkan. Tsumma dhahabtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salman pergi ke Kuba menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bi Kuba, dan Nabi sedang berada di Kuba. Fadakhaltu alaihi, aku pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku berkata, innahu qad balagani annaka rajulun saleh. Telah sampai kepadaku katanya engkau lelaki yang saleh. Wa ma'aka ashabun laka ghuraba dzawu hajah. Dan aku dengar kau punya teman-teman orang muhajirin yang bersamamu, mereka orang asing, bukan penduduk asli di sini, dan mereka punya keperluan, punya hajah. Wa hadza syai'un kana indi lis sadaqah. Ini saya kumpulkan sedikit makanan untuk sedekah buat engkau dan teman-temanmu. Fara'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Aku lihat kalian yang lebih berhak untuk makan sedekah ini daripada selain kalian. Qala faqarrabtuhu ilaihi. Aku pun mendekatkan makanan tersebut kepada Nabi. Faqala Rasulullah SAW li ashabihi, maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, kulu, muhajirin, makan. Pada para sahabat makan. Wa amsaka yadu falam ya'kul. Adapun Nabi tidak makan. Kenapa? Karena Nabi tidak makan apa? Sedekah, ya. Kenapa Nabi tidak makan sedekah? Karena dalam hadis, ya, Rasulullah SAW berkata, inna sadaqah la tambaghi li ali Muhammad. Sedekah tidak pantas untuk keluarga Muhammad. Innama hiya awsakhun nas. Karena sedekah itu kotoran-kotoran manusia. Maksudnya apa? Orang-orang bersedekah, sedekah itu fungsinya untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Makanya Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka sedekah zakat, yang zakat tersebut akan mensucikan mereka, membersihkan mereka. Jadi di antara fungsi zakat atau sedekah adalah untuk membersihkan manusia dari kotoran-kotoran. Mungkin ada waktu dia berdagang ada bohongnya, waktu dia ini ada kekurangannya, ya menghilangkan dosa-dosa. Maka tidak pantas dimakan oleh Nabi dan anak keturunannya dan ahlul baitnya. Tidak boleh. Maka waktu Nabi tidak makan, maka Salman berkata, faqultu fi nafsi, aku berkata dalam diriku, hadhihi wahidah. Ini ciri pertama. Tidak makan apa? Sedekah. Tsumman saraftu anhu fajama'tu syai'an. Kemudian saya pulang. Saya kumpulkan lagi makanan yang lain. Wa tahawwala Rasulullah SAW ilal Madinah. Kemudian Rasulullah SAW tinggal di Madinah, ada yang mengatakan 2 minggu. Salman ketemu di Kuba 2 minggu. Setelah itu Rasulullah pergi ke Madinah. Setelah mungkin berminggu-minggu, baru Salman ketemu lagi, kumpulkan lagi sedikit makanan atau makanan yang cukup. Kemudian summa ji'tuhu bihi. Kemudian aku datang menemui Nabi dengan bawa makanan tersebut. Faqultu, aku berkata kepada Rasulullah, inni ra'aituka la ta'kulu sadaqah. Aku lihat engkau tidak makan sedekah. Wa hadhi hadiyatun akramtuka biha. Ini hadiah, aku ingin muliakan engkau dengan hadiah. Jadi apa bedanya hadiah dengan sedekah? Sedekah itu dikeluarkan biasanya untuk orang miskin, orang keperluan. Kalau hadiah untuk memuliakan atau untuk agar kita dekat dengan orang tersebut, itu namanya hadiah. Bendanya sama tapi niatnya apa? Berbeda.
Ya, kata dia, Salman bilang, saya lihat kau tidak makan sedekah, tapi ini hadiah, saya ingin muliakan engkau dengan hadiah tersebut. Qala fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Maka Rasulullah SAW pun makan dari makanan tersebut yang saya bawa. Wa amar ashabahu, kemudian dia suruh sahabat-sahabatnya untuk makan, fa akalu ma'ahu, lalu mereka makan bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu fi nafsi, kata Salman dalam diriku, hatani ithnatan, sudah 2 tanda. Tinggal tanda terakhir, cap apa? Kenabian. Karena dikata pendeta tadi 3, tidak makan sedekah, makan hadiah, ada tanda kenabian. Kemudian kesempatan yang lain berikutnya, summa jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa bi Baqi'il Gharqad. Suatu hari aku menemui Nabi sedang di Baqi'il Gharqad, di Baqi', kuburan Baqi'. Qala wa qad tabi'a janazatan min ashabi. Nabi sedang mengantarkan jenazah di antara sahabat-sahabatnya yang meninggal dunia. Alaihi syamlatan, dan Nabi sedang pakai 2 selendang, tertutup bajunya, ya, tertutup badannya. Wa huwa jalisun fi ashabi. Nabi sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. Fasallamtu alaihi. Aku menjawab assalamualaikum. Thumma stadartu anzur ila dhahri. Kemudian aku setelah beri salam aku putar ke belakang, pingin ngecek lihat apa? Masalahnya Nabi pakai apa? Kain, jadi enggak bisa kelihatan. Hal aral khatam alladhi wasafa li sahib. Aku pingin lihat adakah tanda kenabian yang kata temanku tersebut, tanda ketiga. Falamma ra'ani Rasulullah SAW istadbartuhu. Tatkala Nabi lihat aku mutar ke belakang, Nabi tahu. Ya, arafa anni astathbitu fi syai'in wusifali. Nabi tahu ini Salman ini ingin ngecek sesuatu. Nabi tahu. Salman ingin ngecek apa? Tanda kenabian. Fa al-qarida'u, Nabi buka. Fa nadartu ila al-khatam fa araftuhu. Maka aku lihat khatam, aku pun tahu. Fan kababtu alaihi uqabbiluhu. Maka aku pun tunduk, aku pun mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abki, dan aku pun menangis. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahawwal, ya. Kemarilah. Fatahawaltu fa qasastu alaihi hadithi fa ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasma' dzalika ashabuhu. Maka aku pun ceritakan kisahku. Bayangkan ini perjuangan bertahun-tahun dengan penuh pengorbanan, safar beribu-ribu kilo untuk bisa menemui ini. Saatnya ternyata terpenuhi 3 ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak makan sedekah, makan hadiah, dan ada tanda kenabian di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Utsaimin rahimahullah waktu mengomentari hadis ini beliau berkata, ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang ingin tahu sesuatu dari kita dan itu bermanfaat, maka kasih tahu. Jangan bikin dia penasaran. Kalau bermanfaat, kalau enggak bermanfaat enggak usah. Ngapain kasih tahu orang, urusan kita privasi masih. Tapi kalau dia ingin tahu dari kita dan kita tahu kalau kita kasih tahu dia bahagia, ya, dan itu bermanfaat bagi dia, kasih tahu, ya. Sebagian orang malah suka bikin penasaran orang. Ya. Mau tahu? Saya enggak akan kasih tahu. Tidur gelisah. Jadi ya, begitulah Nabi suka menyenangkan hati orang. Dan kata Nabi SAW, wa habbul a'mali ilallah sururun tudkhuluhu fi qalbil muslim. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah ada rasa senang yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Tsumma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Nabi suruh Salman cerita kepada para sahabat. Ini dalil tidak mengapa kalau ada orang punya kisah dan kemudian dia cerita, dia dapat hidayah dari satu agama ke agama yang lain, atau dari dahulunya pelaku maksiat kemudian dia cerita, selama cerita tersebut tidak menjatuhkan kedudukannya, ya. Artinya tidak dia ungkapkan misalnya saya dulu berzina dengan sekian perempuan, yang enggak perlulah. Itu buruk dan terhina. Tapi kalau misalnya saya dulu makan riba atau saya dulu pemusik, itu mungkin enggak mengapa, ya, selama itu ada manfaatnya, memotivasi orang untuk bisa meninggalkan kemaksiatan, ya. Sebagaimana Salman cerita, saya dulu majusi, saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini. Dan Nabi ingin para para sahabat mendengar kisah dari Salman selama itu bermanfaat dan tidak menjatuhkan kedudukan orang yang bercerita tersebut. Sama seperti waktu Ja'far bin Abi Thalib ketemu dengan Raja Najasyi, dia berkata, "Ya ayyuhal malik, kunna fil jahiliyah na'kulul juthah." Kami dulu di zaman jahiliyah kami makan bangkai, wa nusiul jiwar, kami buruk dengan tetangga, wa yaqulu qawiyya minadh dhaif, yang kuat makan yang lemah. Kami begini, na'til fawahish, kami melakukan perbuatan-perbuatan keji. Dia cerita secara umum, ya.
Kami dulu begini, itu buruk tetapi ada manfaat karena dia ingin menjelaskan tentang kemuliaan Nabi. Sampai datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami meninggalkan itu semua. Maka Muhammad mengajarkan kami untuk begini. Intinya menceritakan masa lalu, kalau ada manfaatnya, enggak ada masalah ya. Bukan kemudian kita maksiat, Allah sudah tuh kemudian ceritakan ya, ini yang tidak boleh. Tapi kalau suatu hal yang ada manfaatnya tidak ada masalah. Dalam hadis juga sahabat terkadang duduk di masjid, Nabi sedang berzikir, sahabat ngobrol di masjid tentang perkara jahiliyah sehingga mereka tertawa. Ya, mungkin ente dulu begini, mereka tertawa dan Nabi lewat, Nabi tidak larang. Baik. Setelah itu Nabi berkata kepada Salman, "Katib ya Salman, wahai Salman, tebus dirimu." Ada namanya katib, budak mukatib, budak mukatib itu budak yang membeli dirinya kepada majikannya dengan harga tertentu dibayar dengan kredit. Misalnya, wahai majikan, saya ingin beli saya bebas 500 juta ya. Misalnya, cicil ya. Oke, kalau setuju. Kalau lunas dia bebas. Dan majikannya senang ya. Berarti dia dapat uang banyak, maka dia kasih pasang harga yang tinggi supaya budaknya kerja keras, akhirnya beli dirinya sendiri ya. Akhirnya Salman pun ingin beli dirinya kepada majikannya jual mahal. Kamu beli dirimu, harganya 300 pohon korma. Kemudian 40 uqiyah. Uqiyah itu 40 dirham. Kalau 40 uqiyah berarti 400 berapa? 40 dirham kali 40 berapa? 1.600 ya? Ya. Dirham. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ainu akhakum. Tolonglah saudara kalian ini. Maka orang-orang pun membantuku. Fa'anuni binakhl. Mereka pun bantu aku dengan korma. Ada orang yang membawa salasin widiyah. Satu orang datang bawa 30 bibit korma. Ada seorang bawa 20 bibit korma. Ada yang bawa 15 bibit korma. Ada yang bawa 10 bibit korma. Ya, setiap orang sahabat Nabi membawakan bibit korma yang dia mampu. Sampai terkumpulkan 300 bibit korma sesuai dengan harga yang dipasang oleh majikannya. Kata Rasulullah SAW, "Idhab ya Salman, fafakkir laha." Wahai Salman, gali itu 300 ya, gali. Fa idza faraqta fa'tini akunu ana adha biyadi. Kalau kau sudah gali, jangan kau tanam, biar saya yang tanam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Salman pun gali 300 lubang untuk tanam korma. Kemudian Salman dibantu oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Sampai selesai, tatkala aku selesai, kata Salman, faji'tu fa akhbartu, aku datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sudah siap. Dia tidak berani tanam, tunggu Nabi. Maka Rasulullah SAW pun pergi bersama Salman menuju ke tempat lubang-lubang tersebut. Ya, kemudian kami pun nuqarribu lahul wadiya, kami pun berikan kepada Nabi bibit tersebut, maka Nabi yang tanam. Jadi maksudnya korma kecil ya. Nabi yang tanam semua. Masya Allah, Nabi yang tanam semuanya. 300 ditanam semua oleh Nabi. Kata Salman, ma matat minha wadiyatun wahidah. Tidak satu pun yang gagal. Semuanya apa? Tumbuh ya. Karena Nabi yang tanam. Fa'addaitun nakhla. Akhirnya setelah kormanya besar, saya pun bayar ya, tebus. Korma sudah selesai. Masih ada 40 uqiyah ya. Yang duit dari mana? Korma sudah, tinggal apa? Duit belum. Uqiyah itu 40 dirham, perak. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli baydhatid dajajah min dhahabin min ba'dil maghazi. Dan Rasulullah SAW akhirnya didatangkan semacam sebutir telur emas. Ya, emas seukuran sebutir telur ayam, emas seukuran sebutir telur ayam dari hasil ghanimah peperangan. Maka Nabi bertanya tentang Salman, "Ma fa'alal farisiyul mukatab?" Apa yang sedang dilakukan bagaimana kondisi orang Persia budak yang sedang menebus dirinya? Akhirnya dipanggil Salman. Kata Nabi, "Khudh hadhihi fa'addi biha ma 'alaika ya Salman." Wahai Salman, ini ambil emas, bayar utangmu karena tinggal utang perak aja yang belum. Fakultu wa aina taqa hadhihi ya Rasulullah mimma 'alayya? Ya Rasulullah, bagaimana ini apa cukup untuk membayar utangku 40 uqiyah, 1.600 dirham. Qala khudha fa inna Allah sayuaddi biha anka. Ambil dan Allah akan bayarkan untukmu. Maka aku pun ambil sebutir telur emas tersebut yang fawazantuhu lahu minha walladhi nafsu Salman biyadihi 40 uqiyah. Kemudian aku timbang, ternyata persis senilai dengan utangku 40 apa? Uqiyah, persis.
Kata Salman, demi zat yang jiwa Salman berada di tangannya. Persis. Jadi pas itu, satu telur itu persis beratnya sama dengan senilai dengan 40 uqiyah utangnya Salman. Fa'awfaituhum haqqahum wa ata'tu. Aku pun melunaskan hutangku dan aku pun bebas. Lalu aku ikut bersama Nabi pertama kali perang Khandaq. Ya. Setelah itu tidak ada peperangan yang aku lewati. Semuanya aku ikut. Jadi karena waktu perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, Salman masih jadi budak. Dia belum bisa ikut perang. Setelah dia bebas, pada tahun ke-5 Hijriah baru kemudian dia ikut perang dalam perang Khandaq. Bahkan dalam sebagian riwayat, Salman itu berpindah-pindah dari satu majikan ke majikan sampai 20 sekian majikan. Jadi dijual sana, jual sini. Jual sana, jual sini. Sampai berapa? 20 lebih majikan. Nggak bertahun-tahun nunggu Nabi, nggak datang-datang. Sampai 20 lebih majikan. Sabarnya Salman Al-Farisi. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW tinggal di Kuba. Ya. Rasulullah SAW tinggal di Kuba. Berapa lamakah Nabi SAW tinggal di Kuba? Ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau berkata, "Lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinah, nazala fi uluwil Madinah." Tatkala Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, Nabi tinggal di bagian atas kota Madinah, yaitu di bagian daerah Kuba. Fi hayyin yuqalu lahum Bani Amr bin Auf. Di satu daerah, itu daerah disebut dengan daerah Amr bin Auf, Bani Amr bin Auf. Fa aqama fihim 14 lailah. Kata Anas bin Malik, Nabi tinggal di situ 14 hari. 14 hari. Ini pendapat Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Sementara Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanad yang hasan. Ibnu Ishaq berkata dalam sirahnya, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW tinggal di Kuba 4 hari cuma. Hari Senin tiba, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Kemudian hari Jumat Nabi meninggalkan kota Kuba. Ya, wallahu alam besok mana yang lebih benar, tetapi Ibnu Ishaq tidak menyebutkan sanadnya. Kalaupun dia sebutkan sanadnya maka riwayatnya adalah hasan. Adapun Anas bin Malik menyebutkan Nabi tinggal 14 hari tinggal di kota Madinah. Allah alam mungkin lebih benar Nabi tinggal 14 hari, sekitar 2 minggu, karena selama Nabi tinggal di Kuba kemudian Nabi membangun apa? Masjid Kuba, dan itu butuh pekerjaan yang cukup untuk bisa membangun Masjid Kuba. Taib, demikian saja para hadirin ya. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita pada Rabu depan tentang pembangunan Masjid Kuba dan apa yang terjadi setelahnya. Yang ingin bertanya saya persilakan, wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan, apakah Nasrani saat itu sudah mengakui Nabi Isa sebagai anak Allah? Dari mana pendeta Turki itu tahu mengenai Nabi Muhammad? Apakah dari Injil yang masih asli? Jadi, sebagaimana yang dikatakan oleh pendeta atau bukan pendeta, orang soleh yang ada di Ammuri ya, di Turki ya, dia mengatakan ya orang-orang sudah berubah, sudah mengadakan perubahan ya. Jadi memang masih ada baqaya min ahlul kitab. Dalam hadis kata Nabi SAW, tinggal beberapa segelintir kecil dari ahlul kitab yang masih berada di atas agama yang benar ya. Yang mereka tidak mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Tuhan ya. Dan itu sampai sekarang masih ada ya. Saya sering sampaikan, saya punya kawan dari Amerika ya. Saya lupa dia dari Philadelphia atau dari Florida ya. Yang jelas dia di Amerika. Kawan saya S3 bareng saya belajar. Dan dia menulis disertasi judulnya Al-Muwahhidun minan Nasara, yaitu ahli tauhid dari kalangan Nasara, yaitu orang-orang yang tidak meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan. Sampai sekarang masih banyak. Mereka meyakini Nabi Isa adalah nabi. Hanya saja mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Itu masalahnya. Sama saja. Tapi mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa bukan anak Tuhan. Dan itu sudah ada di zaman Nabi juga ada namanya sepupunya Khadijah, sudah pernah kita jelaskan, yaitu Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal tanassar, dia Arab tapi dia masuk Nasrani, dan dia di atas Hanafiyah. Di atas Hanifiyah itu yaitu bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, tidak menyembah berhala dan tidak menyembah Nabi Isa. Jadi
di zaman tersebut ini orang-orang yang ditemui oleh Salman ini tidak ada yang musyrikin. Makanya mereka mengatakan adapun orang-orang sudah pada berubah, mengganti, kemudian meninggalkan ke mayoritas ajaran. Dari mana dia tahu? Dia tahu dari Injil. Insya Allah dari Injil. Mungkin dia dapat dari Injil, berita dari Injil bahwasanya akan ada seorang nabi begini-begini dan seterusnya. Ustaz, saya ingin bertanya, 1 tahun lalu sebelum berhijrah, saya pernah bermain judi online. Dan hasilnya saya belikan beberapa sepatu dan baju. Dan sampai sekarang saat saya sudah berhijrah masih saya sering gunakan beberapa sepatu dan baju tersebut. Apakah saya harus menjual semua barang tersebut dan disumbangkan untuk renovasi jalan? Atau saya cukup bertobat sama seperti pelaku riba? Mohon sarannya, Ustaz, karena ini selalu mengganjal di hati saya. Jadi, harta haram ada dua. Harta haram ada dua. Yang pertama adalah harta yang diperoleh dengan tanpa keridhaan pihak yang lain. Contoh seperti merampok, mencuri, korupsi. Maka jika seorang sudah bertobat, harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Kalau tidak bisa dia kembalikan, maka dia sumbangkan ke yang berhak. Ya. Yang kedua, harta yang dia peroleh haram tetapi diridhoi. Sama-sama diridhoi. Contoh riba. Contoh main judi. Ya. Judi kan sama-sama oke, kita sepakat kamu kalah ya sudah. Contoh zina. Zina dia melayani dapat duit, itu namanya harta hasil zina. Kalau dia sudah bertobat kepada Allah, maka tidak mengapa, halal insyaallah taala. Dia yang penting dia bertobat dengan tobat yang sesungguhnya ya. Itu tidak mengapa, Allah alam bisawab ya. Ini pendapat, kalau dia mau jual terserah dia, tapi saya katakan menurut para ulama tidak mengapa. Bagaimana apabila celana dalam terkena madhi Ustaz, sedang keadaannya lagi di luar rumah, tidak ada ganti, apa harus dicuci atau percikan Ustaz? Madhi ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dia najis atau bukan? Jumhur ulama berpendapat bahwasanya madhi adalah najis. Sebagian riwayat dari Imam Ahmad mengatakan madhi hukumnya sama seperti mani, tidak najis. Tapi lebih hati-hati kita mengikuti pendapat jumhur ulama bahwasanya madhi adalah najis. Kemudian setelah madhi adalah najis, ada khilaf juga. Apakah madhi itu najis yang biasa yang harus dicuci ataukah dia najis mukhaffafah, najis yang ringan? Saya lebih cenderung kepada pendapat Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya madhi itu adalah najis yang mukhaffaf, yang ringan, maka cukup dipercikan, ya, dipercikan sama seperti air kencing anak laki-laki. Kalau air kencing anak laki-laki kena tubuh kita tidak perlu cuci begini, enggak perlu. Tinggal kita ambil air, kita percikan mengikuti daerah kencing tersebut dan itu sudah dimaafkan. Allah alam bisawab. Tapi kalau antum mau hati-hati, antum cuci celana dalam, basah-basah, keringkan dikit, pakai enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa ya. Jangan basah-basah sekali, nanti disangka ngompol ya. Enggak. Ya. Tapi yang benar pendapat Syekh Abdul Sa'di bahwasanya dia hanya sekedar apa? Najis apa? Mukhaffaf. Jadi dipercikan sudah cukup. Allah alam bisawab. Ustaz, bagaimana cara menyikapi suami terhadap istri, istri terhadap suami agar jauh dari pertengkaran? Ya masing-masing ya, kita hidup ini kita sudah ditakdirkan punya istri. Istri kita ya ini, oh gimana? Di antara miliaran wanita, qadarullah ini istri kita ya. Wanita juga demikian, di antara jutaan lelaki enteng jadi suami saya. Ini pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Ya kita jalani kehidupan ya, dalam kehidupan rumah tangga, kita ingin cari kebahagiaan. Maka ngobrol sama suami, "Mas, kita ingin bahagia. Apa yang kau tidak suka dari saya? Apa yang kau suka?" Kita kenali apa yang disukai oleh suami, apa yang tidak disukai oleh suami. Suami juga begitu, berusaha mengenal apa yang disukai oleh istri dan apa yang tidak disukai oleh istri ya. Daripada tiap hari bertengkar, sedih cekcok ya. Kalau cekcok diem, jangan disautin. Kalau istri lagi ngomel jangan disautin ya. Nanti kalau sudah tenang, kita ngobrol baik-baik di kamar. Sayang, masa kita begini terus ya? Hidup 15 tahun bertengkar terus. Masa kehidupan rumah tangga seperti ini? Lihat orang-orang semua bahagia. Ya. Kita begini terus sudah 15 tahun, sudah 14 tahun, sudah puluhan tahun. Seharusnya sekarang puncaknya kita mendapatkan kebahagiaan. Ada yang salah, saya salah, kamu juga salah. Kita perbaiki dong. Cara baik-baik, kalau punya niat, in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kata Allah, kalau keduanya ingin kebaikan, Allah kasih taufik. Allah kasih. Tapi kalau dari awal ego,
tidak mau ngalah, berarti tidak ingin kebaikan. Kalau ingin kebaikan harus mengalah. Pasti ada hak kita yang tidak terpenuhi, baru bisa terjadi kebaikan. Kalau semua yang kita maui harus dituruti, nggak bakalan baik, nggak bakalan jadi rumah tangga. Ada hal yang saya inginkan, sudah saya harus ngalah demi kelancaran kehidupan rumah tangga saya dengan istri saya. Istri saya pun demikian. Ada yang dia cita-citakan, dia harus ngalah. Ya, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wal islahu wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Wa uhdiratil anfusus syuh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, islah itu perdamaian itu baik. Dan ingat, tatkala mau berdamai, jiwa itu dihinggapi oleh rasa pelit ingin menang. Tidak ingin ada haknya yang digugurkan. Nah, kalau kita ingin hak kita semua terpenuhi, kita nggak bisa jalan dalam kehidupan rumah tangga ini. Ya. Jadi namanya rumah tangga ya pasti ada kekurangan, istri punya kekurangan, kita punya kekurangan. Tidak semua keinginan kita harus terpenuhi, tidak semua keinginan istri harus terpenuhi. Jadi ngobrol sama istri. Ajak ngobrol, masa kita begini hidup terus ya? Sampai kapan? Orang lain sudah pada bahagia, bahkan sudah ada yang poligami. Kita, saya bercanda aja. Di luar tema, menikahi wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya. Bagaimana sikap suami setelah mengetahui wanita yang dinikahinya merupakan tulang punggung keluarganya, sedangkan pekerjaannya mengharuskan tidak pakai hijab atau kerudung? Apakah suami harus menanggung keluarga istrinya agar istrinya berhenti, sementara saudara laki-lakinya masih ada? Apakah suami berhak menceraikan karena hak kurang terpenuhi karena istri kerja? Mohon sarannya. Ini suami juga salah ya. Dia tidak cross check dulu sebelum menikah. Karena kalau istri bekerja kemudian menikah, dia boleh mempersyaratkan saya akan kerja terus. Ya. Kalau suaminya setuju, maka suaminya harus ridho. Waktunya habis untuk istri bekerja karena ini bisa dipersyaratkan di hadapan tatkala sebelum pernikahan. Selama pekerjaannya adalah halal dan tidak maksiat ya. Ya, boleh ya. Dan suami tetap memberi nafkah kepada istrinya ya. Jadi qadarullah sudah begini, ya, maka saya cuma harap saya mengatakan suami wajib menanggung keluarga istri tentu tidak ya, tidak. Tapi harusnya dia mengerti, dia pengertian, dia bantu istrinya, dia suruh istrinya berhenti karena pekerjaannya mengharuskan tidak pakai jilbab, ya sudah. Dia tahu dulu istrinya kerja, dia berusaha ada tanggung jawab lah, dia suruh berhenti, dia berusaha membantu istrinya ya, karena konsekuensi dari istrinya berhenti, istrinya tidak bisa lagi biayai keluarganya. Maka saya bilang sama suami ini, meskipun secara syariat tidak wajib mengayomi keluarga istri, tapi kalau dia niatkan karena Allah untuk membantu istrinya, insya Allah Allah mudahkan. Allah akan, dan sedekah kan menambah pahala, terutama sedekah kepada kerabat. Bukankah istri kita, keluarga istri kita adalah kerabat kita? Mereka lebih utama untuk kita sedekah daripada orang-orang jauh. Wallahu alam bishawab. Mohon kiat-kiatnya untuk terus berjuang mencari kebenaran dan istiqomah mencari kebenaran seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sebagian kita bertekad untuk hijrah lalu bertemu dengan orang yang mengaku bermanhaj salaf tapi tidak mencerminkan akhlak salaf. Lalu menghindari kajian-kajian sunnah bermanhaj salaf dan terkadang hanya menghadiri kajian-kajian yang menurutnya nyaman dan lupa mohon bersungguh-sungguh kepada Allah hidayah dan taufiknya. Ya, kalau kita ingin hijrah, cari komunitas baru, tinggalkan komunitas apa? Lama. Kalau ada orang yang ternyata akhlaknya buruk, cari komunitas yang akhlaknya apa? Baik ya. Jangan bergaul dengan orang yang akhlaknya buruk ya. Sehingga hijrah kita lebih baik ya. Dan jangan kita coba-coba bergaul lagi dengan orang-orang yang bisa membuat kita kembali lagi. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang buruk dengan untuk kita dakwahi dan kita bisa mempengaruhi mereka, enggak apa-apa. Tapi kalau kita khawatir iman kita belum kuat, khawatir kita kebawa lagi ke masa lalu, maka sebaiknya tidak usah kita bergaul. Cari komunitas yang baru ya. Karena sebagian orang salah hijrah, akhirnya meninggalkan musik kembali lagi kepada musik ya. Tadinya musik metal, sekarang musik Islami, rap dan metal ya, itu sama. Hijrahnya setengah-setengah ya, sayang ya. Makanya berusahalah cari yang komunitas yang baik bulan Ramadan ya. Cari teman-teman yang baik. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan Rabu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.